Halo, kembali lagi dengan saya Tevilis. Pada video kali ini kita akan membahas yang namanya perpindahan chord dari yang mungkin C terus ke F. Sebenarnya pembahasan ini itu sudah ada di video yang kalau nggak salah itu rahasia cara cepat pindah chord. Cuman nggak apa-apa, pada video kali ini kita akan membahas secara khusus gimana caranya pindah dari chord yang biasa ke chord gantung dan juga mungkin sebaliknya. Sekarang kita belajar bersama Galena Gamma Series, tapi kalian bisa mendapatkan Galena Zeta Series dengan harga promo sampai 25 April aja. Dengan harga 650.000 kalian sudah dapatkan gitar dengan kualitas mantap, ajib, finishingnya pasti udah ajib banget lah. Karena saya langsung cek langsung, kalau misalkan dari tim produksinya ada yang kurang, saya langsung retur. Mantap, jadi diterima ke kalian langsung. Bukan langsung ya, sempurna lah. Oke, kita langsung saja melihat tutorialnya seperti apa. Kita langsung fokus aja ke gitarnya. Oke, jadi yang pertama-tama itu latihannya seperti apa dulu ya. Jadi yang pertama-tama itu latihannya mungkin kalian bisa dari chord yang paling kalian hafalin dulu selain chord gantung. Misalkan kita ambil dari C, terus ke F. Oke, nah jadi perpindahan chord dari chord biasa ke chord gantung itu seperti apa sih? Nah, jadi untuk pertama-tama ini selalu saya sarankan kepada murid-murid online saya ya, yang les langsung ke saya. Jadi pertama-tama itu dari C ke F, kalian bisa lihat pindahnya tuh jangan satu-satu. Pindahnya jangan satu-satu. Tapi kalau bisa kalian bayangkan bentuk F itu seperti apa. Nah, jadi ini kalau kalian lihat itu langsung semuanya neken hampir berbarengan. C, F. Lagi, C, F. Nah, jadi kalau kalian lihat itu pindahnya itu berbarengan karena kita ngebentuk dulu si bentuk chordnya. Kalau misalnya kita ambil contoh lain dari D ke B minor. Nah, ini saya nggak tekan ya. Jadi kita bentuk dulu di awan-awan, di awan-awan. Bentuk dulu sebelum kita neken. Nah, gini. D, B minor. D, B minor. D, B minor. Nah, mungkin dari kalian ada, ini kan tergantung orangnya, dia lebih seneng yang mana, yang satu-satu atau yang enggak. Saya bisa ngomong, yang satu-satu itu masa depannya suram, beneran. Pada saat kita melatih petikan atau genjrengan yang cepat, maka yang satu-satu itu yang seperti ini ya. Nah, yang satu-satu seperti ini, kalau misalnya kalian masih biasa seperti ini, pada saat mau cepat itu pasti akan ada senar yang nggak keteken sempurna gitu. Itu pertama. Yang kedua, nanti bunyinya telat. Misalkan contohnya kayak gini. Nah, seharusnya kan gitu ya. Ini kalau misalnya kita satu-satu, itu kenapa? Karena satu-satu gitu. Itu efeknya kalau misalnya kita masih satu-satu. Atau mungkin ada yang misalkan kalian, saya satu-satu juga bisa cepet. Coba saya tantang kalian yang bisa satu-satu itu yang cepet itu pakai petikan yang ini cepet banget. Nah, kan pasti nggak bisa secepat itu gitu. Karena pasti ada delay satu-satu itu. Minimal pasti ada delay atau ada jeda yang terlalu panjang sehingga nggak enak gitu bunyinya. Itu jadi pelatihannya kayak gitu. Ngebayangin bentuknya ya, ngebayangin bentuk. Jadi kalau misalkan kalian nggak pegang gitar, misalkan ini D, B minor seperti apa? Oke, gini ya. Kita coba langsung tancapkan. Jadi misalkan F juga kan bentuknya seperti ini, cuma beda letak doang. Tuh. B minor. Gitu ya. Jadi kita bayangkan dulu si bentuknya. Dan posisi yang kedua yang harus kalian perhatikan itu tuh si jempolnya ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian di sini saya lepas jari yang depannya 4 jari ini, maka letaknya itu kalau bisa di antara jari telunjuk dan juga jari tengah. Jari manis ya. Telunjuk dan jari manis. Nah, jadi kalau saya lepas tuh ada di situ dia. Begitu juga dengan F. Kalau saya lepas tuh ada di fret 2. Di fret 2 lebih ke kanan ya, lebih ke arah ke kanan. Juga dengan B minor, begitu juga dengan chord-chord yang lain. Nah, kalau misalnya saya lepas tuh, posisi jempolnya di situ. Nah, itu latihan pertama yang kalian bisa latih. Jadi
bayangin dulu bentuk chordnya, terutama chord gantung, lalu tempel coba. Jadi biasakan nanti pada saat pindah juga biasakan kita bentuk dulu baru tekan. Bentuk dulu baru tekan. Oke, latihan yang kedua dan mungkin ini adalah latihan yang harus kalian rutin lakukan, yaitu jangan samakan dengan bunyi chord. Jangan samakan latihannya dengan bunyi chord. Kenapa? Pada saat bunyi chord itu udah benar, kan bunyinya benar ya. Kan bunyinya enak gitu. Nah, tapi kalau misalnya pada saat kalian latihan pindah chord gantung terutama ya. Nah, kok bunyinya jadi begitu ya? Apa yang salah ini gitu kan? Padahal pada saat kita membunyikan chord itu tanpa pindah, itu bunyinya bagus gitu. Tapi pada saat kita latihan pindah ke chord gantung, lah kok bunyinya ngaco gitu. Nah, jangan fokus ke bunyinya, tapi fokus kepada perpindahan chord gantungnya, cepat atau enggak. Nah, itu dulu. Jadi misalkan nih, dari misalkan ini ya, 4 ketukan. Nggak apa-apa, sambil dibenerin. Nah, gitu. Jadi pada saat kalian pindah chord, yang utamanya adalah bentuk chordnya dulu benar. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai pada saat bunyi chordnya nggak benar, kalian biarin terus. Nah, itu juga salah ya. Nah, jadi pada saat kalian pindah ke B minor, bunyinya nggak benar, kalian benar itu, oh mana ini yang kurang, sambil digenjreng. Nah, yang paling penting, genjrengnya tuh nggak berhenti dan perpindahannya harus cepat. Contohnya, misalkan nih, saya nggak bisa, ini contoh yang salah ya. 1, 2, 3, 4. B minor saya nggak tahu nih di mana. Tungguin dulu. Udah ditungguin terus bunyinya nggak benar lagi. Nah, jadi yang harus kalian lakukan adalah tetap genjreng dengan pakai 1 ketukan 1 genjrengan. Lalu nah, meskipun gak bunyi, yang penting bentuk B minornya itu benar dulu. Kenapa saya sarankan seperti ini? Karena untuk bunyi chord, kalau kalian latihan bunyi chord, itu nggak bisa bareng dengan latihan pindah chord. Ya, jadi bedakan. Mungkin kalian sudah bisa bunyi B minor benar, tapi belum tentu pindahnya itu cepat. Nah, ini yang jadi poin penting. Yang belum tentu pindahnya itu cepat. Nah, jadi kalian harus melatih pindahnya itu supaya cepat, sehingga ketika pindahnya cepat, kalian bisa cepat membenarkan penekanan di chord gantung. Jadi kalau misalkan kalian sudah cepat, nah kalian akan semakin, oh ini kayaknya dapat feel-nya gitu. Oh, kayaknya pada saat pindah itu, oh nekennya harus segini gitu, biar bunyinya bagus. Nah, jadi kalau misalkan kalian samakan, oh ini saya bunyinya nggak bener nih, terus kalian stop, terus kalian ulang lagi dari D, contohnya seperti ini. Oh nggak bunyi nih, saya ulang lagi. Nah, ini nggak bener juga, saya ulang lagi gitu. Nah, itu nggak akan bisa cepat kalau menurut saya. Jadi terus aja kalian pindah, misalkan dari D, B minor, sambil dibenerin. Nah, sambil dibenerin nggak apa-apa. 4 pindah lagi ke D. Pindah lagi. Meskipun nggak bunyi, tekan aja terus. Benerin. Nah, pindah lagi. Nah, jadi seperti itu latihannya untuk pindah ke chord gantung lebih cepat. Jadi yang pertama, kalian bisa bentuk dulu si chordnya. Yang kedua, kalian bisa latihannya itu dipisah antara bunyi dan juga perpindahan chord. Nah, kalau bisa pada saat latih pindah chord itu jangan stop genjrengannya. Mungkin dengan tempo yang lambat bisa dipraktekkan ya buat kalian yang baru banget belajar ke chord gantung, pindah ke chord gantung misalkan segini dulu aja. B minor. Nah, kenapa menggunakan tempo yang lambat? Karena semakin lambat temponya, kalian semakin banyak waktu untuk bisa pindah ke chord gantung. Nah, jadi buat kalian yang mungkin pemula banget dan kesusahan banget pindah ke chord gantung, jangan pakai genjreng yang cepet-cepet kayak gini. Karena semakin cepat genjrengannya, semakin sedikit waktu untuk pindah ke chord gantung. Dan saya sarankan mungkin latih chord gantungnya bisa pakai D ke B minor karena itu yang gampang. Kalau misalnya dari C ke F itu juga sebenarnya gampang sih. Cuman F itu kadang-kadang suka adalah chord gantung yang menurut saya paling
basic, bukan paling basic ya. Yang buat pemula itu paling susah. Buat pemula yang paling susah itu adalah F. Untuk sisanya kalau misalnya kalian sudah bisa F, sisanya udah gampang. Oke, jadi itu 2 tips utama ya yang buat kalian pindah ke chord gantung itu supaya lebih bagus dan lebih cepat. Oke, jadi seperti itu tips dari saya untuk perpindahan dari chord biasa ke chord gantung. Atau sebaliknya juga sebenarnya biasa aja sih. Bisa aja. Jadi misalnya kalau misalnya kalian dari pindah B minor ke chord D, itu akan sama lebih gampang prosesnya daripada kalian dari chord biasa pindah ke chord gantung. Oke, jadi silakan saja komentar di bawah kalau misalnya kalian mau request tips dan tutorial apa lagi, karena pindah ke chord basic ke chord gantung itu udah lumayan banyak yang request pada saat saya live streaming. Jadi silakan aja komentar di bawah atau pada saat live streaming bisa saja kalian langsung chat aja. Saya live streaming itu dari Minggu sampai hari Kamis di jam sekitar mungkin jam 9, 10, setengah 11, paling telat jam 11 lah ya. Oke, jadi begitu saja video kita kali ini. Jangan lupa ada promo Galena Zeta Series sampai tanggal 25 April 2022 dengan harga cuma 650.000 aja. Bye.